Shalom. Selamat sore rekan-rekan pemuda sekalian. Bagaimana kabar ETI hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Gimana sama Kak Puput? Puji Tuhan, baik juga dan sangat bersemangat. Tentu saja pada sore hari ini bersama dengan kami berdua akan bersama memimpin ibadah kita di dalam Persekutuan Pemuda GKE Jemaat Tamiang Layang. Benar sekali Kak Puput. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 kita tetap semangat. Betul. Walaupun ya dalam suasana seperti ini. Betul sekali. Kita pasti merindukan ya Kak ibadah SPP di sekre, di gereja, ya, di rumah teman-teman. Biasanya kita setiap minggu ada ibadah ketemu bareng sama teman-teman ya. Sekarang cuma bisa lewat online, lewat YouTube. Walaupun demikian kita tetap menyampaikan kerinduan kita buat Tuhan. Benar. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan satu hal yang kurindu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk segala anugerah
kasih dan kesetiaan dan juga pengorbanan yang Bapa berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan terima kasih untuk kesempatan saat ini yang tentu saja kami rekan-rekan muda dapat bersama beribadah, bersekutu melalui online, tetapi berkat Tuhan tentu saja akan terus tercurah di dalam hidup kami. Berkati dan izinkan kami untuk bersama-sama beribadah dan bersekutu sehingga dapat mendapatkan hikmat serta berkat yang berlimpah daripada Allah. Sekali lagi kami ucapkan untuk segala anugerah, kami mengucapkan terima kasih dan kepujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam masa-masa seperti ini, banyak pencobaan-pencobaan yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pahami, bahkan kita seperti tidak bisa melewati pencobaan ini. Tetapi saat kita meyakini iman kita menyerahkan dalam satu kuasa, bahwa yakin dalam diri kita tidak bisa berjalan sendiri, hanya satu yang bisa menolong kita. Kami perlu Kau Tuhan.
Shalom rekan-rekan muda, kita saat ini akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya akan membawakannya dengan metode sharing yang akan dilaksanakan bersama dengan petugas-petugas ibadah hari ini. Sebelum kita bersama memulainya, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh menyatukan hati kami, pikiran kami untuk bersama bersekutu. Sebentar lagi kami sebagai orang muda akan saling berbagi bagaimana sukacita dan duka citanya untuk melayani Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk terus tetap setia melayani Engkau di dalam setiap situasi apapun. Terima kasih Tuhan, amin. Kakak-kakak semua dan rekan-rekan muda sudah siap? Oke, jadi saya akan memberikan ada beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, namun satu pertanyaan akan didapati oleh 2 orang. Ya, seperti itu. Silahkan ambil satu persatu, ya dari sebelah. Ambil satu aja. Oke, silakan buka. Ada yang mendapati angka 1? Angka 1 siapa aja? Angka 1. Angka 1. Oke. Udah angka 1 dulu, angka 1 dulu. Itu 2. Oke, 1. Oke, sekarang mikrofonnya silahkan kasih ke siapa yang mau duluan. Ya. Pertanyaannya, ini kalian beruntung dapat nomor 1 karena agak mudah. Selain memuji Tuhan atau alasan-alasan rohani lainnya, kira-kira apa yang mendorong Kak Febri untuk aktif atau untuk melayani di Seksi Pelayanan Pemuda? Kalau dari saya sendiri, gini, apa yang membuat saya aktif di pemuda, meskipun sebenarnya sudah bapak-bapak sama kayak Heldi ya, kita bapak-bapak, gimana ya, itu panggilan hati saja. Soalnya dari dulu kita kan sudah dari anak, remaja, meningkat ke pemuda, nanti bakal ke perempuan dan juga bapak-bapak. Walaupun sebenarnya kita sudah berkeluarga, bukan berarti itu halangan buat melayani di pemuda. Sebenarnya lebih kepada ini panggilan hati kakak waktu kakak balik ke sini ke Tamiang Layang habis kuliah. Dulu memang bisa dibilang jadi penyesalan kakak waktu zaman SMA di Tamiang Layang itu tidak aktif di SPP. Aktifnya cuma kalau dipanggil teman, diajak teman untuk ikut ibadah baru oke, berangkat. Nah, jadi ketika sudah kuliah, saat mau ikut persekutuan gabung yang seperti itu tuh jadinya malu. Rasanya sudah terlalu jauh ketinggalan dengan teman-teman yang di persekutuan itu. Jadi dari situ kayak ada rasa bersalah, mungkin nanti kalau saya dikasih kesempatan untuk balik ke Tamiang, yang akan saya lakukan adalah ikut gabung di pemudanya, di gerejanya. Apapun itu nanti yang mereka kerjakan, apapun kegiatannya saya akan mendukung selalu, selama itu bersifat positif. Mungkin seperti itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kak Febri. Artinya ada sebuah penyesalan, diawali dengan sebuah penyesalan. Namun itu lebih bagus daripada kita tidak pernah merasa menyesal sama sekali dan kita tidak pernah memperbaiki diri. Oke, selanjutnya kepada Kak Putri dengan pertanyaan yang sama. Selain alasan untuk memuji Tuhan atau alasan rohani-rohani lainnya, apa yang mendorong kakak untuk ikut dalam pelayanan pemuda? Oke, kalau saya pribadi, apa yang mendorong untuk ikut pelayanan pemuda? Aku tuh ngerasa kalau aku pribadi, aku tuh ngerasa Tuhan tuh udah ngasih banyak banget berkat buat aku. Tuhan tuh udah ngasih banyak banget talenta buatku. Jadi dari dulu itu mungkin karena kebiasaan juga ngelihat orang tua yang selalu pelayanan, dari kecil juga diwajibkan ikut ibadah dari kayak kata Febri, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dan itu memang puji Tuhan aku selalu aktif ikut, karena satu sisi memang pertamanya mungkin karena disuruh orang tua, tapi di satu sisi lain
ketika sudah bertumbuh aku jadi ngerasa Tuhan itu udah ngasih banyak banget buat aku, apa sih yang aku bisa kasih buat Tuhan gitu. Memang gak cuma di ibadah, tapi setidaknya aku punya talenta tuh pasti Tuhan punya maksud. Jadi kenapa aku gak gabung di pemuda, kenapa aku gak kasih seluruh hidupku buat Tuhan melalui persekutuan pemuda. Kenapa pemuda? Ya mungkin karena aku ngerasa aku masih muda gitu, jadi aku pengennya lebih karena memang jiwa muda, jadi pengennya lebih aktif di pemuda kayak gitu. Oke, terima kasih. Berarti diawali dengan karena rutinitas, sudah terbiasa ikut ibadah, namun kemudian karena ia memiliki talenta, maka menyalurkannya juga lewat ibadah dan pelayanan pemuda. Terima kasih untuk jawabannya. Yang dapat pertanyaan ketiga, tolong diperhatikan jawaban 4 rekan kalian. Kemudian yang dapat nomor 2, sepasang 3, Kak Kris. Yang kedua, silahkan pilih dan kemudian beserta alasannya. Lebih memilih rajin ibadah SPP tapi tidak aktif ikut kegiatan lainnya, misalnya kayak ada acara kunjungan atau ada acara olahraga atau usaha dan sebagainya, itu tidak aktif, atau tidak rajin ibadah SPP yang setiap Sabtu namun aktif ikut kegiatan pemuda lainnya. Silahkan pilih. Ya, lebih memilih yang kedua sih, soalnya memang kayak gitu. Ibadahnya sering bolong-bolong, tapi kalau untuk membantu adik-adiknya pasti datang. Untuk ibadah, kalau memang lagi terpanggil jiwanya, datang. Begitu. Lemah lembut sekali. Oke, artinya memilih yang kedua. Ya, karena mungkin kalau ibadah nunggu panggilan hati dulu ya. Ya, karena tidak mau terpaksa untuk beribadah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Kak Heldi. Lebih milih mana? Perlu diulang lagi? Ulangi lagi. Kalau saya sih agak berbeda sama Kak Kris tadi ya. Saya pilihnya pertama. Kalau misalnya kita ikut kegiatan tapi tidak ada ibadah ya percuma. Jadi saya ikutnya ya sudah mending ibadah aktif, kegiatan nanti dulu. Soalnya kita kan lebih mementingkan yang ibadahnya dulu, baru yang kegiatan. Nah, itu aja. Makasih. Oke, yang Kak Heldi menjawab yang pertama, mungkin karena ibadah kita dapat persekutuannya, sedangkan kalau kegiatan mungkin belum tentu dapat persekutuannya, seperti itu. Kemudian yang dapat nomor 3, sudah pasti 2 perempuan di sebelah saya. Ini seperti permainan truth or dare, jadi silahkan kalian berdua, tapi yang boleh dare cuma 1 orang. Suruhannya seperti ini. Dari keempat jawaban kakak-kakak yang tadi, menurutmu yang kurang sesuai dengan realita hidup mereka dalam pelayanan pemuda itu yang mana? Atau mau terus duluan? Kalau kalian mau sama-sama dare artinya sweet. Oke, Fanny dare. Berarti kamu yang harus jawab. Iya. Salah satu aku lebih ke Heldi. Oke, Kak Heldi. Kenapa? Karena Heldi juga aku jarang ketemu ibadah di gereja. Aku jarang ketemu ibadah di gereja. Dan juga kalau di SPP memang pas zaman-zaman aku di SPP memang pas lagi aktif-aktifnya. Entah itu karena nggak tahu kalau selama kuliah gimana gitulah, atau oleh selama sudah punya istri jadi berkurang juga tingkat keaktifannya. Karena aku pribadi juga kalau disuruh milih, aku milih kayak Kak Heldi. Lebih memilih untuk tetap ibadah walaupun gak aktif. Berarti maksud yang tidak sesuai, jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan itu Kak Heldi, karena Kak Heldi sebenarnya milih rajin ibadah, cuman kamu jarang lihat dia di gereja. Iya. Mungkin karena dia menemani waktu itu calon istrinya dan sekarang jadi istrinya untuk pelayanan. Benarkah begitu? Oke, pada intinya berarti menurut Tete yang kurang sesuai kenyataan
adalah jawaban Kak Heldi. Bukan berarti jawabannya jauh banget dari apa kenyataannya, cuman sedikit berbeda karena tidak ketemu di ibadah minggu, bukan ibadah SPP ya. Iya, kalau ambil DAR nggak apa-apa, DAR-nya cuma disuruh doa penutup ibadah nanti. Oke, selanjutnya sesi pertama sudah habis, lanjut ke sesi kedua. Oke, sesi kedua. Aduh. Oke, yang dapat huruf A. Huruf A. Yang huruf A mana? 1, 2, 3. Oke. Huruf A yaitu tolong berikan satu kritik dan satu saran untuk SPP GKI Tamiang Layang. Oke, kita mulai dari yang muda. Ya, Fani. Baik, kritik dari saya pribadi untuk seksi pelayanan pemuda itu agar di dalam suatu persekutuan, di dalam suatu seksi pelayanan pemuda itu kita boleh untuk memang ada grup dan sebagainya, tetapi kalau kita sedang di dalam perkumpulan, terkhususnya ketika ibadah atau ada kegiatan, janganlah kita hanya berkumpul di satu grup itu aja seperti itu. Karena tujuan dari seksi pelayanan pemuda ini adalah untuk berbaur satu sama lain. Tidak hanya untuk geng itu saja, grup itu saja, seperti itu. Karena mungkin menurut satu grup itu mereka adalah yang terbaik, yang lain mereka tinggalkan, seperti itu. Kenyataan, fakta. Nah, itulah mengapa membuat faktanya seksi pelayanan pemuda agak sedikit renggang hubungannya. Itu adalah hal yang harus dijauhkan. Boleh berkelompok, boleh bergrup, tetapi jangan ditunjukkan ketika dalam persekutuan, dalam suatu kegiatan. Berbaurlah satu sama lain, karena tidak hanya itu saja temanmu, teman kalian. Nah, sarannya adalah dari saya pribadi, jangan hanya kalian berteman dengan satu kelompok saja, karena itu tidak akan membuat pertemanan kalian menjadi semakin luas, malah condong ke dalam kelompok tersebut saja, seperti itu. Kita tidak tahu dalam kelompok itu positif apa negatif, seperti itu kegiatan mereka, apa yang diceritakan. Bukannya mereka membangun lagi SPP, malah membuat turun. Nah, seperti itu. Sarannya, jagalah kekompakan seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang agar SPP kita itu bangga, seperti bisa menunjukkan ini loh seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang dengan kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Terima kasih, itu dari saya pribadi. Oke, kritik sarannya yaitu mengenai kekompakan. Kekompakan di dalam kita seksi pelayanan pemuda. Jangan juga misalnya karena baru masuk atau karena udah tua-tua juga jadi ini misalnya seperti itu, atau ada grup cewek-cewek khusus cewek aja, grup cowok khusus cowok aja. Tapi mau tua mau muda, bukan mau tua, mau yang lebih dulu atau yang baru, mau yang cowok mau yang cewek, mari saling kita jaga kekompakan, seperti itu Fani. Oke, kemudian yang kedua, mau siapa duluan? Kak Heldi atau Kak Putri? Oke, Kak Heldi. Mikrofon. Oke, diulangin lagi. Kritik dan saran ya? Satu kritik dan satu saran. Jangan sama. Jangan sama. Saya ya agak mendalam dari si Fani ya, tentang ibadahnya. Kan sering kita ibadah, kebanyakan adik-adik SPP-nya sering nggak serius, sering main-main. Kita tuh kayak nggak fokus sama ibadahnya, soalnya kita kan berkumpul untuk beribadah, untuk memuji. Untuk sarannya, juga singkat padat dan jelas ya. Untuk sarannya, tolong kita lebih fokus lagi. Nggak banyak, kita punya banyak waktu untuk bermain,
di luaran kita punya banyak waktu, tapi Tuhan cuma minta 1 jam untuk kita beribadah, untuk kita fokus beribadah kepada Tuhan. Itu aja. Oke, terima kasih. Artinya kritik sarannya untuk beribadah supaya lebih serius lagi. Oke, selanjutnya Kak Putri. Cuman 1 hal kah? Iya, 1 hal yang dikritiki dan dikasih saran. 1 aja. Kalau bisa 1, kalau mau lebih jangan banyak-banyak. Oh, jangan banyak. Oke. 1 aja lebihnya. Kan kalau dari saya pribadi, saya tuh rindu sebenarnya bahwa teman-teman dan kakak-kakak yang lebih senior di pemuda itu kembali aktif kayak itu. Ya mungkin saya akui dengan kesibukan masing-masing, ada rata-rata seumuran saya maupun yang sudah di atas saya pasti, atau yang agak sedikit di bawah saya pasti ada yang sudah kerja, pasti ada yang sibuk sudah dengan keluarga, ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami dan sebagainya. Tapi setidaknya kita punya waktu untuk bersama pelayanan, meskipun nggak seaktif dulu, tapi setidaknya masih ada kontribusi karena peran yang lebih, bukan lebih tua sih, karena menurut saya pribadi peran yang lebih dewasa dengan pemikiran yang lebih matang dan ide kreatif yang lebih luas, yang lebih open mind itu masih sangat dibutuhkan di kita pemuda. Dan kalau cuman 1 atau 2 orang itu masih, kalau saya pribadi masih ngerasa kurang puas gitu, kurang kreatif. Karena jadi mau ngajak juga buat yang lebih senior, lebih agak sedikit tua, kalau memang masih punya waktu, ayo kita kumpul bareng, ayo kita sama-sama, kita bersama untuk membangun di dalam pelayanan pemuda. Dan juga kalau misalkan ada permasalahan di dalamnya, alangkah lebih baik, nah inilah guna kita yang lebih dewasa, yang lebih tua, di mana peran kita untuk menengahi anak-anak dan adik-adik. Karena kita bukan anak remaja lagi atau anak sekolah minggu yang harus dipopong sama pendeta dan nunggu orang tua atau pembina, tapi kita mengajarkan buat adik-adik, jadi kayak gitu. Jangan malah ikut karena ada masalah dengan sesama, jadi ikut, oh aku nggak mau turun ibadah soalnya aku kelahi sama si ini, dia tuh kayak ngasih keputusan, dia tuh ngasih kesimpulan gini-gini. Iya, datang ibadah, yuk kita sama-sama kasih tahu, kita tegur kalau menurut kita nggak baik, yuk kita bareng. Kita buatlah pelayanan pemuda ini jadi indah, jadi keluarga, dan jadi nyaman kayak gitu. Itu sih. Udah, 1 aja itu berarti ya? Ya itu 2 itu. Oh. Jadi untuk yang lebih duluan masuk atau dalam pelayanan pemuda SPP Tamiang bisa boleh terus lebih aktif lagi seperti itu ya. Jadi ini pukulan juga untuk kalian semua yang hadir di sini. Oke, dan kemudian mari kita lanjut pada yang dapat huruf B. Yang muda dulu, tadi yang muda. Tadi yang A diawali dengan yang muda. Kemudian yang B itu tentang berikan 1 kalimat motivasi untuk orang-orang muda agar anak-anak muda SPP Tamiang Layang boleh terus semangat untuk melayani. 1 kalimat motivasi darimu. 1 kalimat motivasi dari saya untuk teman-teman pemuda dan dimanapun kalian berada. Semakin banyak kamu melayani, semakin banyak cara Tuhan membahagiakan. Oke, terima kasih sudah. Iya, semakin banyak kamu melayani, semakin banyak cara Tuhan untuk membuatmu bahagia di masa muda sampai masa tuamu nanti. Oke, selanjutnya Kak Febri. Oke, kalimat ya, kalimat 1 kalimat, jangan 1 paragraf. 1 kalimat. Ini selalu saya dengungkan di pikiran saya juga selalu. Semoga juga mendengung di telinga kita semua ya. Semua manusia pasti punya permasalahan. Jangan fokus kepada permasalahanmu, fokuslah kepada Tuhan yang lebih besar daripada itu. Itu saja. Oke. Jangan fokus kepada permasalahan, namun fokuslah kepada Tuhan yang
lebih besar daripada masalah kita. Oke, selanjutnya Kak Kris, silakan satu kalimat motivasi untuk memotivasi rekan-rekan muda kita. Di dalam pelayanan kita harus berikan yang terbaik tanpa mengharapkan balasan. Lemah lembut sekali. Lemah lembut sekali ujungnya. Apa tadi? Melayani tanpa mengharapkan balasan. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak dan teman-teman muda di sini yang boleh berbagi, saling meluangkan, bahkan sesi kritik dan saran menjadi seksi curhat untuk rekan-rekan muda. Namun jangan diambil dari sisi negatifnya, jangan berpikir bahwa oh ini akhirnya permasalahan di SPP kita terlihat terekspos keluar atau sebagainya. Namun mari kita lihat bahwa kita belum tentu punya kesempatan untuk meluangkan, mencurahkan isi hati kita tentang pelayanan kita di pemuda. Maka dari saat ini ketika kami sharing, mungkin itu juga ada mewakili perasaan dari rekan-rekan muda lainnya. Mari kita terus saling membangun, saling mendukung untuk melayani Tuhan. Satu ayat penutup untuk kita diambil dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Bekerja untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Apalagi kita di masa muda boleh masih tetap kuat dan banyak inspirasi, banyak kreativitas kita, maka mari kita bersama-sama bekerja bagi Tuhan. Terima kasih kakak-kakak dan rekan muda yang boleh ikut berbagi, dan rekan-rekan juga yang di rumah mungkin ikut-ikut juga untuk berbagi, menjawab pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya. Semoga kita melalui situasi ini nantinya kita boleh semakin memajukan seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang. Tuhan Yesus memberkati. Semoga sharing yang boleh kita dengarkan dan kita lakukan tadi boleh menjadi semangat untuk kita sebagai rekan-rekan muda untuk terus setia melayani Tuhan, agar di masa muda kita boleh terus berkarya bagi Tuhan. Kita akan bersama berdoa syafaat. Saya mengajak kita sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih karena anugerah-Mu boleh selalu kami rasakan, membawa sukacita dan damai sejahtera. Kami telah bersama men-sharingkan bagaimana pelayanan kami di masa muda kami untuk seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang. Maka biarlah Tuhan hal yang boleh kami bagikan bersama itu boleh menjadikan kami untuk terus semangat melayani Tuhan di dalam seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang. Agar seksi pelayanan pemuda Jemaat Tamiang Layang boleh menjadi wadah untuk orang-orang muda mau berkarya, berjuang bersama, saling bertumbuh di dalam Tuhan, dan tentunya boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami ingin berdoa bagi kami sekalian sepanjang minggu ini yang boleh berulang tahun. Terima kasih Tuhan, sukacita atas pertambahan usia boleh Tuhan tambahkan, maka biarlah juga hikmat, kebijaksanaan dan sukacita boleh terus bertambah. Begitu juga jikalau dari kami ada yang mengalami kedukaan sepanjang minggu ini, biarlah kami berserah kepada Tuhan karena Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami sebagai orang muda rindu untuk melayani Tuhan, rindu untuk bersekutu, terlebih lagi rindu untuk terus berkarya. Di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin kami terbatas untuk melakukannya. Namun kami yakin dan percaya setiap hal adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Maka bahkan di setiap pencobaan, setiap kekhawatiran kami
di setiap hal-hal yang menjadi tantangan dan rintangan hidup kami, Tuhan boleh terus selalu memberikan damai sejahtera, sukacita, hal-hal positif yang baik bagi kami sekalian. Karena kami boleh terus merasakan kasih-Mu yang mengizinkan kami untuk terus menikmati kehidupan ini. Kami serahkan masa muda kami hanya ke dalam tangan Tuhan, begitu juga situasi kami pada saat ini. Biarlah kami boleh terus berserah dan kami juga boleh terus mengandalkan Tuhan saja. Biarlah kami boleh terus semangat untuk melayani Tuhan, bersekutu untuk memajukan seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang. Ajarkan kami Tuhan untuk saling mendukung, saling mengasihi. Terima kasih untuk semuanya, untuk segala sesuatu yang boleh Engkau rancangkan yang terbaik bagi kami. Begitu juga yang boleh bertugas pada ibadah saat ini, biarlah mereka terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Begitu juga orang-orang muda Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan mereka juga boleh terus dipakai untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Inilah hidup kami, inilah masa muda kami. Pakailah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda, tadi kita telah menerima berkat anugerah kasih dari Bapa melalui firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan bersama menjadi persembahan bagi Tuhan dan akan mengumpulkan persembahan, dan bersama itu juga sekaligus akan menutup ibadah persekutuan kita pada sore hari ini. Dan bersama kita akan pujikan Allah Sanggup. Yang tak pernah dilihat mata
Rekan-rekan muda, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk persembahan syukur kita sekaligus doa penutup persekutuan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Karena segala kelimpahan Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk menjalani setiap kehidupan ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami selaku muda-mudimu, kiranya kami dapat menjadi motivasi, dapat menginspirasi bagi banyak orang, dan dapat saling membangun antar satu sama lain, sehingga Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang dan seluruh rekan muda-mudi kami dimanapun mereka berada dapat saling membangun satu sama lain Tuhan. Ini semua karena cinta dan kasih sayang kami hanya kepadamu. Inilah hidup dan kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang sebagai sumber kuat kami. Amin. Kami dari rekan muda yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah SPP. Jangan lupa terus ikuti ibadah SPP berikutnya. Dan juga saya mengajak kita sekalian untuk follow akun Instagram SPP GKI Tamiang Layang, ada di bawah sini. Dan juga mampir ke YouTube channel GKI Tamiang Layang di sebelah sini. Jangan lupa kasih like-nya, terus subscribe dan share ke teman-teman dan ke keluarga rekan-rekan muda sekalian. Oke? Tetap sehat, tetap semangat, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, 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 dadah.